Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan film yang berjudul The Devil Wears Prada. Sebelumnya kami akan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sidimayasari dengan akhiran NPM 022. Saya Dinda Namerita dengan NPM 024. Saya Nabila Lutfiani dengan akhiran NPM 037. Saya Amelia Arta dengan akhiran NPM 043. Saya Kimalia dengan akhiran NPM 044. Saya Lulunya Oktaviani dengan NPM 047. Jadi, film The Devil Wears Prada ini pada tahun 2006 yang menceritakan kisah Andrea Sachs, seorang lulusan jurnalistik yang bercita-cita menjadi penulis. Secara tak terduga, Andrea diterima bekerja sebagai asisten Miranda Priestley, pemimpin redaksi majalah fashion ternama Runway, sebuah posisi yang dianggap sebagai pekerjaan impian di industri fashion. Di sini terdapat scene yang menggambarkan komunikasi organisasi dalam film ini. Yang pertama itu pada rapat editorial di kantor Runway, yaitu pada rapat editorial di kantor Runway tersebut terlihat adanya pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dalam struktur hierarki yang ketat, di mana Miranda Priestley ini memimpin rapat dengan komunikasi formal dan top down, di mana ia menyampaikan visi, standar kerja serta keputusan akhir. Peran bawahan lebih banyak sebagai penerima instruksi, bukan pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di Runway sangat terpusat pada pemimpin. Adegan yang kedua itu yaitu adegan kerulian sweater, di mana adegan ini menunjukkan model komunikasi linier. Miranda menyampaikan pesan secara satu arah kepada Andy tanpa memberikan ruang umpan balik. Andy hanya mendengarkan dan menerima penjelasan Miranda tentang makna warna kerulian dalam dunia fashion. Komunikasi ini efektif untuk menyampaikan pesan secara cepat dan jelas, tetapi tidak melibatkan partisipasi bawahan. Adegan yang ketiga yaitu koordinasi menjelang Paris Fashion Week. Pada adegan koordinasi tersebut yang menjelang Paris Fashion Week, komunikasi yang terjadi bersifat interaksional, yaitu Andrea dan Emily ini saling bertukar pesan, memberikan umpan balik dan menyesuaikan pemahaman berdasarkan pengalaman masing-masing. Perbedaan pengalaman mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, namun komunikasi ini membantu koordinasi tugas dan penyelarasan rencana kerja agar acara berjalan dengan lancar. Adegan selanjutnya yaitu adegan naskah Harry Potter, ketika Miranda ini meminta Andy mencari naskah Harry Potter yang belum rilis untuk anak dari Miranda ini, yang menunjukkan komunikasi linear dan transaksional. Instruksi Miranda ini bersifat langsung dan satu arah, namun untuk menyelesaikan tugas tersebut, Andrea harus berinteraksi dengan berbagai pihak melalui jaringan informal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tidak hanya terjadi secara formal, namun juga melalui relasi dan koneksi personal. Adegan selanjutnya yaitu tentang adegan mentoring oleh Nigel dan Andy. Nigel kepada Andy. Jadi adegan mentoring antara Nigel dan Andy ini menunjukkan komunikasi interpersonal transaksional. Nigel membantu Andrea atau Andy memahami nilai, standar kerja dan budaya di Runway. Komunikasi ini berperan penting dalam proses adaptasi Andy sehingga ia dapat bekerja lebih efektif dan memahami ekspektasi organisasi. Tokoh-tokoh dan peran dalam kelompoknya. Yang pertama itu Miranda Priestley. Miranda berperan sebagai inisiator karena menentukan visi edisi majalah, memilih foto, menilai konsep, dan mengarahkan fokus tim. Selain itu, ia juga berperan sebagai koordinator, yaitu menyatukan berbagai ide dari editor dan memastikan seluruh tim mengikuti standar Runway. Perannya sangat dominan dalam kelompok. Yang kedua ada Nigel. Nah, Nigel ini berperan sebagai information giver. Ia memberikan informasi terkait fashion line, trend, serta rekomendasi visual yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan editorial. Peran Nigel ini penting untuk mendukung efektivitas rapat dan mempercepat proses kerja tim. Yang ketiga itu ada Emily. Emily ini berperan sebagai information seeker, yaitu menanyakan detail terkait jadwal pemotretan atau item fashion yang dibutuhkan Miranda. Selain itu, ia juga berperan sebagai recorder, mencatat instruksi dan keputusan Miranda untuk diteruskan kepada tim lain agar pekerjaan berjalan sesuai arahan. Andrea ini masih baru sehingga posisinya lebih banyak sebagai observer, namun ia juga menunjukkan peran information seeker karena menyerap informasi, mempelajari istilah-istilah fashion, dan mencoba memahami alur kerja tim. Peran Andy ini mendukung proses belajar dan adaptasi anggota baru dalam kelompok. Gaya komunikasi yang pertama, Miranda memiliki gaya komunikasi yaitu agresif dan formal, di mana nada perintah dominan dan tidak membuka ruang diskusi. Kemudian Andrea pasif ke asertif. Yang awalnya pasif menerima semua tugas, pada akhirnya Andrea ini dapat asertif sehingga berani menetapkan batasan dan keputusan. Kemudian Emily agresif ke pasif, agresif saat bekerja untuk tetap mendapatkan kedudukan, kemudian pasif pada saat di hadapan Miranda. Kemudian Nigel persuasif, yaitu hangat, suportif, dan dapat memotivasi Andrea untuk berkembang. Pengaruh gaya komunikasi terhadap efektivitas interaksi. Miranda itu mempengaruhi dengan gaya bahasa tersebut, mempengaruhi kecepatan capaian target, tetapi menciptakan stres. Kemudian interaksi satu arah, bawahan takut untuk berbicara. Kemudian untuk Emily, menyebabkan tidak harmonis dengan Andy, sulit jujur ke Miranda. Dengan itu menyebabkan lingkungan kerja menjadi kompetitif bukan kolaboratif. Kemudian Andrea itu yang awalnya dia pasif, menyebabkan kewalahan dan tidak tegas. Pada akhirnya dia dapat bersikap menggunakan gaya bahasa asertif, dia lebih percaya diri dan interaktif lebih sehat. Kemudian Nigel itu memiliki pengaruh terhadap penciptaan interaksi positif dan memotivasi. Faktor psikologis yang mempengaruhi individu dan pengaruhnya pada komunikasi. Pada tokoh Miranda, persepsinya dunia fashion sangat kompetitif dan hanya orang yang perfeksionis yang pantas bertahan. Dampaknya pada komunikasinya, ia berkomunikasi dengan dingin, berpoin dan sering terdengar keras. Tokoh kedua, Andy, persepsinya pada awalnya menganggap pekerjaan ini hanya betul loncatan. Dan dampaknya pada komunikasi, ia berkomunikasi canggung, ragu-ragu dan sering defensif saat dikritik. Yang ketiga, Emily, persepsinya ia merasa posisi asisten Miranda adalah segalanya dan takut tergantikan oleh Andy. Dampaknya, dia sering pasif-agresif, judes, dan sinis pada Andy. Yang kedua, mengenai pengaruh emosi dalam komunikasi. Pada tokoh Miranda, kita lihat emosinya dominan, cenderung tertekan, frustasi, dan perfeksionis. Mengakibatkan ketika stres, ia cenderung memerintah secara keras, memberi tugas mendadak, dan tidak menerima penjelasan. Yang kedua, Andy, emosinya yaitu takut dan cemas. Pada awalnya membuatnya salah komunikasi, sering terlihat gagap dan buru-buru. Akibatnya, dan gaya komunikasinya ia menjadi antusias ketika menguasai pekerjaan yang baru. Komunikasinya menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang ketiga, Emily,
Emosinya cemas, kehilangan posisi, sering memotong pembicaraan Andy atau memberi instruksi dengan nada tinggi. Akibatnya frustasi dan membuat komunikasi tidak kooperatif. Yang ketiga mengenai motivasi anggota tim dalam interaksi. Dengan tokoh pertama Miranda, motivasinya yaitu mempertahankan reputasi majalah dan kekuasaannya di industri fashion. Dampaknya, ia mendorong tim dengan standar yang ekstrim dan interaksi menjadi hierarkis dan penuh tekanan. Yang kedua, Andy, motivasi awalnya hanya ingin punya pekerjaan, berkembang jadi ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses dan diakui. Dampaknya, menjadi lebih rajin, lebih responsif dalam komunikasi, mulai berbicara lebih cepat dan profesional. Yang ketiga, Emily, motivasinya terpilih ikut Paris Fashion Week, dampaknya komunikasi jadi sangat kompetitif, tidak mau membantu Andy, tapi tetap patuh pada Miranda karena motivasi status. Kemudian kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi gaya kepemimpinan dalam film ini Miranda sebagai bos di perusahaan tersebut itu menampilkan gaya kepemimpinan otoriter, high power, distance, dan perfeksionis. Miranda juga menggunakan power distance yang sangat tinggi sehingga bawahan menjaga jarak, takut salah, dan selalu berusaha memenuhi ekspektasi tanpa mempertanyakan instruksinya. Kemudian efektivitas komunikasinya, jadi komunikasi Miranda ini efektif secara tugas, tetapi tidak efektif secara rasional dan konsentratif. Kemudian distribusi kekuasaan di runway sangat hierarkis dan top down. Bawahan sangat bergantung pada interpretasi perintah, adanya pemanfaatan kekuasaan reward power dan passive power, disertai kekuasaan Miranda mempengaruhi budaya komunikasi. Ada konflik dan resolusi. Jadi di sini itu terdapat 3 konflik utama. Yang pertama itu ada konflik peran, yaitu kesulitan menjalankan peran sebagai pekerja profesional sekaligus mempertahankan kehidupan pribadinya karena tuntutan kerja yang sangat tinggi. Lalu yang kedua itu ada konflik antar individu. Nah, konflik ini itu terjadi karena antara Andy dan juga Miranda itu adanya perbedaan gaya komunikasi, di mana Miranda selalu bersifat otoriter dan juga menekan bawahannya. Lalu konflik yang ketiga itu ada konflik nilai. Nah, konflik nilai ini muncul ketika nilai pribadi Andy tetap tentang keseimbangan hidup itu bertentangan dengan budaya kerja runway yang menuntut pengorbanan total atau pekerjaan itu menjadi prioritas sedangkan kebutuhan pribadi tidak diperhitungkan. Lalu ada penyelesaian. Jadi ada 3 penyelesaian yang dilakukan oleh Andy. Yang pertama ada adaptasi diri. Jadi Andy ini mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan beradaptasi, yaitu menyesuaikan penampilan dan juga cara kerja agar sesuai dengan tuntutan organisasi. Lalu yang kedua itu ada kompromi sementara. Nah, Andy itu melakukan kompromi dengan mengorbankan kehidupan pribadinya. Namun upaya ini hanya bersifat sementara karena dan tidak menyelesaikan akar konflik. Lalu yang ketiga itu ada resign sebagai resolusi. Ketika konflik tidak lagi dapat ditoleransi, Andy memilih untuk resign sebagai bentuk penyelesaian relevansi dengan teori komunikasi. Jadi ada 3 teori. Yang pertama itu model konflik Thomas-Gilman. Berdasarkan model Thomas dan Gilman, Andy itu menggunakan gaya accommodating atau mengalah dan berakhir pada withdrawal atau menarik diri dari konflik. Lalu yang kedua itu ada teori budaya organisasi Stein. Jadi menurut Stein, konflik terjadi karena nilai pribadi Andy itu tidak selaras dengan budaya organisasi runway. Lalu teori yang ketiga itu ada struktur komunikasi top down. Jadi pola komunikasi top down yang satu arah itu membatasi ruang dialog sehingga konflik tidak terselesaikan secara terbuka. Dan perbedaan budaya atau latar belakang. Di sini ada latar pendidikan dan profesional. Andy berlatar finalistik dengan nilai-nilai komunikasi yang lebih manis dan penting dengan berarah, sedangkan Steph runway seperti Miranda, Miguel, Emily, dan sebagainya berasal dari dunia fashion profesional yang menekankan kecepatan, persis, dan keputusan estetis instan. Perbedaan pile of experience menyebabkan miskom awal sehingga membutuhkan waktu agar Andy dapat mengikut pesan sesuai konteks organisasi. Kemudian jargon dan simbol khusus. Penggunaan istilah teknis fashion, nama brand, istilah produksi yang dimengerti oleh insider yang akan mempercepat komunikasi antar anggota yang paham, namun menjadi penghambat bagi pendatang baru atau Andy. Kemudian budaya kerja perfeksionis dan hierarkis. Runway memiliki budaya yang sangat ketat, top down, dan tanpa toleransi kesalahan. Miranda memimpin dengan gaya komunikasi langsung, singkat, dan tanpa diskusi. Hal ini sangat mempengaruhi cara bawahan berbicara, seperti lebih hati-hati, singkat, dan penuh tekanan. Yaitu membangun budaya komunikasi. Yang pertama yaitu aturan dan norma tidak tertulis, yaitu semua staf mengikuti norma seperti harus cepat, tepat, detail, dan tidak boleh mempertanyakan perintah Miranda. Norma ini tidak pernah diucapkan, namun terlihat dari perilaku seluruh anggota. Lalu selanjutnya itu gaya kepemimpinan Miranda. Miranda membentuk budaya komunikasi top down, formal dan langsung. Cara ia memberi instruksi singkat, tegas, tanpa penjelasan, menjadi standar yang diikuti seluruh staf. Lalu selanjutnya penggunaan jargon dan bahasa khusus. Tim editorial memakai istilah seperti run, through, aksesoris, spool, layout board, cruelan. Hal tersebut membuat identitas kelompok semakin kuat dan membedakan anggota yang paham akan fashion dengan yang tidak. Lalu ritme kerja dan ritual organisasi. Rapat kerja, run, through, pakaian dan persiapan Paris Fashion Week adalah ritual rutin yang membentuk pola komunikasi kelompok. Ritme kerja cepat menuntut komunikasi yang singkat dan efisien. Lalu mentoring dan sosialisasi budaya. Nigel berperan membantu Andy memahami standar runway sehingga terjadi sosialisasi budaya melalui komunikasi interpersonal. Lalu identitas dan citra organisasi. Runway dipersiapkan sebagai majalah paling berpengaruh di dunia fashion. Identitas tersebut ditanamkan ke semua anggota sehingga mereka merasa harus menjaga kualitas dan kinerja yang sama. Jadi kami menggunakan teori struktural klasik, yaitu teori ini sering disebut juga sebagai teori mesin yang berkembang pada abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai lembaga yang tersentralisasi dengan tugas-tugas yang terspesialisasi, juga memberikan petunjuk mekanisme struktural yang kaku sehingga tidak kreatif, monoton, dan tidak inovatif. Lalu analisis dari teori tersebut dengan film ini yaitu sentralisasi kekuasaan dalam film Devil Wears Prada, segala keputusan dari warna sabuk hingga tata letak majalah berpusat 100% pada Miranda tanpa demokrasi. Lalu sifat mekanistik dan kaku. Dalam film tersebut, Andy dan Emily diperlakukan seperti mesin yang harus bekerja tanpa boleh mengeluh. Lalu spesialisasi tugas-tugas di runway terspesialisasi secara ekstrim. Emily khusus menangani jadwal Paris dan Andy khusus menangani urusan remeh-remeh harian Miranda. Berdasarkan analisis teori klasik di film Devil Wears Prada adalah pentingnya menerapkan keseimbangan dengan teori neoklasik atau hubungan manusiawi. Ya, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu memanusiakan karyawan. Organisasi nyata tidak boleh hanya mengejar efisiensi mesin, seperti yang dijelaskan dalam teori neoklasik
dari Alton Maito. Pentingnya untuk memperhatikan aspek psikologis dan sosial karyawan. Di film, Andy akhirnya keluar karena aspek psikologisnya tertekan. Pemimpin harusnya menyeimbangkan target kerja dengan kesehatan mental tim. Lalu yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Gaya kepemimpinan Miranda yang satu arah sering menimbulkan kepanikan dan kesalahan interpretasi dalam dunia nyata. Kepemimpinan harus membuka ruang diskusi agar instruksi lebih jelas dan karyawan merasa memiliki peran, bukan sekedar pelaksana perintah. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas peran. Alih-alih struktur yang kaku, organisasi modern sebaliknya lebih adaptif. Karyawan perlu diberi ruang untuk berinovasi tanpa rasa takut karirnya tidak berkembang hanya karena satu kesalahan kecil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.